Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Taufik Rahman, NIM 2110201084, dosen pengampu Bapak Hendra Lardiman, SSI MPD. Baik, di sini saya akan mempresentasikan sedikit yang berjudul Teknologi Modern, Masalah Lingkungan Hidup dan Upaya Mengatasinya. Langsung saja, pengertian teknologi. Teknologi adalah satu ciri yang mendefinisikan hakikat manusia, yaitu bagian dari sejarah meliputi keseluruhan sejarah. Menurut Sardar 1987, teknologi adalah sarana pemecahan masalah mendasar dari setiap peradaban. Tanpa sains, suatu peradaban tidak dapat mempertahankan struktur politik dan sosialnya, atau memenuhi kebutuhan dasar rakyat dan budayanya. Sebagai perwujudan eksternal suatu epistemologi, sains membentuk lingkungan fisik, intelektual, dan budaya serta memajukan cara produksi ekonomis yang dipilih oleh suatu peradaban. Teknologi tidak dapat hanya dipahami sebagai benda-benda konkret saja, seperti mesin, alat, perkakas, dan lain sebagainya. Seperti terlihat dari awal katanya, teknologi adalah sebuah ilmu, yaitu ilmu untuk membuat suatu alat, perkakas, mesin, atau bentuk-bentuk konkret lainnya, sebagai penerapan kaidah dan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan untuk memudahkan aktivitas atau pekerjaan manusia. Dengan demikian, teknologi itu mempunyai 4 komponen utama, yaitu pengetahuan, perangkat gagasan, bagaimana mengerjakan suatu tujuan tersebut digunakan. Kemudian lanjut ke masalah lingkungan hidup, pencapaian kemakmuran dan perluasan kemudahan. 1. Dampak positif dalam upaya pemenuhan kebutuhan manusia. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat mendatangkan kemakmuran materi. Adanya perkembangan ilmu pengetahuan alam dan teknologi menimbulkan cabang ilmu pengetahuan baru antara lain. 1. Teknik modern, terdiri dari teknik penerbangan, teknik kimia, sipil, nuklir, listrik, teknik mekanik. 2. Teknologi hutan. 3. Teknologi gedung atau metalurgi. 4. Teknologi transportasi dan lain-lain. Kemudian perkembangan ilmu pengetahuan alam dan teknologi dapat mendatangkan kemudahan hidup. Sudah menjadi sifat dari kebanyakan manusia bila telah terpenuhi sesuatu keinginan, maka akan timbul keinginan yang lain atau keinginan kelengkapan dari apa yang telah dicapai. Dan setiap orang tidak akan mengalami kesulitan, apalagi mengulangi kesulitan yang pernah dialami. Tapi setiap orang akan berusaha setiap langkah untuk mendapatkan kemudahan. Kemudian dampak negatif yang menyulitkan pengendalian diri. Di samping dampak positif dengan kebersihan di bidang kemakmuran, materi dan perluasan, kemudahan yang diperoleh dengan penerapan dari pengembangan ilmu pengetahuan alam dan teknologi dapat pula menimbulkan dampak negatif apabila tidak dapat mengendalikan diri. Suatu negara yang menguasai perkembangan ilmu pengetahuan alam dan teknologi akan lebih mudah memperoleh kemakmuran materi dibandingkan dengan negara yang kurang mempunyai kemampuan di bidang perkembangan ilmu pengetahuan alam dan teknologi. Hal ini mudah dipahami karena kalah bersaing dalam jumlah maupun mutu produksi misalnya. Akibatnya dapat menimbulkan negara kaya dan negara miskin. Kalau kita ambil ukuran yang lebih kecil, seorang yang mampu mendirikan suatu pabrik dengan menggunakan teknologi modern akan dapat bersaing dengan seorang yang menghasilkan barang yang sama di mana menggunakan peralatan yang sederhana. Kemudian perkembangan sains dan teknologi yang demikian pesat dan memberikan hasil yang dapat dinikmati manusia ternyata menimbulkan berbagai masalah yang baru, terasa baru-baru ini, yaitu 1. Masalah kesempatan bekerja bagi penduduk yang terus bertambah setiap tahunnya. 2. Masalah pertambahan angkatan kerja dan kesukaran atau hambatan dalam bidang pengembangan industri sehubungan dengan perkembangan angkatan kerja tersebut. 3. Masalah pengadaan dan permintaan akan bahan-bahan dasar seperti kayu,
bahan-bahan mineral dan bahan-bahan sebagai sumber energi, di mana bahan-bahan tersebut bila penggunaannya berlebihan dikhawatirkan akan merugikan generasi yang akan datang. 4. Masalah pembiayaan dan penentuan arah dan pola pendidikan, riset dan perkembangan teknologi yang sangat berbeda antara negara yang satu dengan negara yang lain. 5. Masalah yang berkaitan dengan ketencangan nilai pada perdagangan nasional, di mana perbandingan nilai ekspor dan impor lebih besar. Pada negara-negara maju, ekspor barang jadi ke negara-negara berkembang memiliki nilai yang sangat besar dibandingkan impor yang dilakukan negara maju tersebut. Dari negara berkembang karena yang diimpornya berupa bahan dasar untuk membuat barang-barang, karena yang diimpornya berupa bahan dasar untuk membuat barang-barang jadi. Kemudian dampak terhadap pendayagunaan sumber daya alam. Adapun dampak positif tentang keberhasilan manusia. Minyak bumi pada saat ini masih merupakan sumber daya alam yang paling utama untuk memenuhi kebutuhan energi dunia. Hal ini dapat kita saksikan bahwa berbagai mesin, misalkan mesin dalam berbagai pabrik, mobil, ban truk, kereta api, kapal laut, pesawat terbang, semuanya menggunakan minyak bumi sebagai bahan bakar. Kita juga mengetahui bahwa minyak bumi merupakan bahan galian yang tidak dapat diperbarui, artinya sekali pakai habis. Kemudian, maka demi kelestarian kehidupan di muka bumi, harus segera diincar penggantinya. Sebagai alternatif pengganti minyak bumi itu akan diuraikan di belakang pada bagian ini. Yang pertama perlu diketahui adalah dampak negatifnya, yaitu hasil pembakaran minyak bumi itu gas-gas oksida, antara lain karbon dioksida yang berguna untuk fotosintesis atau pembentukan zat gula atau pati pada tanaman terhijau daun dengan bantuan matahari, dengan karbon monoksida yang bersifat sangat beracun. Kemudian dampak terhadap transportasi dan komunikasi. Dampak positif dalam rangka keberhasilan manusia. Perkembangan ilmu pengetahuan alam dan teknologi telah dapat mengubah sistem transportasi dan komunikasi dalam kehidupan manusia. Banyak kemudahan yang dinikmati, bahkan seakan-akan menyebabkan dunia menjadi lebih sempit atau menjadi semakin kecil. Marilah kita tinjau usaha-usaha manusia di bidang transportasi dan komunikasi sebelum dan sesudah perkembangan ilmu pengetahuan alam dan teknologi. Nah, bisa dilihat beberapa contoh di sini. Kemudian kita lanjut. Dampak negatif kebisingan, pencemaran, perubahan alam yang tak estetis. Dampak negatif yang diakibatkan oleh sarana transportasi dan komunikasi dapat berupa pencemaran suara. Pencemaran suara dapat diakibatkan karena konstruksi alatnya maupun karena ulah orang yang kurang bertanggung jawab dalam menggunakan alat-alat tersebut. Adanya perubahan alam yang tidak estetis dalam kemajuan teknologi yang sangat maju dirasakan pentingnya menjaga keindahan alam sekitar. Dapat mengurangi ketegangan pikiran, tapi akibat perkembangan teknologi pada bagian-bagian tertentu menimbulkan perubahan alam yang tidak estetis. Kemudian yang keempat, dampak terhadap peningkatan kesehatan. Dampak positifnya bisa dilihat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat meningkatkan ilmu dan fasilitas di dalam bidang kedokteran. Perkembangan ilmu pengetahuan alam dan teknologi meningkatkan teknologi obat-obatan. Perkembangan ilmu pengetahuan alam dan teknologi memberantas penyakit menular. Lanjut, upaya manusia dalam mengatasi masalahnya. Usaha manusia untuk mengatasi masalah hidupnya, misalnya mencari energi pengganti minyak bumi. Kita mengetahui bahwa minyak bumi merupakan sumber daya yang sangat penting bagi kehidupan kita sehari-hari. Namun, kita mengetahui pula bahwa sumber daya itu tak dapat diperbarui dan jumlahnya pun terbatas, sehingga mau tak mau manusia harus mencari sumber energi yang lain bila ingin dapat mempertahankan kehidupannya di masa mendatang. Upaya manusia pada akhirnya dalam masa mendatang diantaranya mencari sumber daya energi non-konvensional, yaitu matahari. Energi matahari dapat diunduh menjadi energi listrik dengan jalan menangkap cahaya matahari itu dengan beribu-ribu fotosel. Fotosel dapat dibuat dari silikon, dapat dilapisi satu sisinya dengan boron dan sisi lainnya dengan arsen. Untuk mendapatkan voltase yang sangat tinggi dan arus yang kuat,
ribuan fotosel itu dihubungkan secara seri paralel. Kemudian energi panas bumi, panas dari gunung Merapi bersumber dari magma. Bila dekat magma itu terdapat cadangan air, maka air itu akan mendapatkan panas. Semburan uap atau semburan air panas. Bila dilakukan pemboran, di tempat itu akan didapat uap air panas yang menyembur, atau air panas saja tergantung pada kondisi cadangan air, letak pemboran, dan sebagainya. Panas bumi berupa uap air panas itu dapat menggerakkan generator listrik. Kemudian energi angin langsung dapat diubah menjadi listrik dengan menggunakan kincir angin yang dihubungkan dengan generator listrik. Kemudian energi pasang surut dapat dimanfaatkan dengan menggunakan pintu air yang dapat diatur pembukuannya. Pada saat air laut pasang naik, maka air laut masuk ke dalam dan melalui pintu-pintu air. Kemudian energi biogas pada prinsipnya adalah memanfaatkan sampah dari jasad hidup dengan cara pembusukan dengan pertolongan bakteri penguraian. Dari itu didapatkan dari kotoran kerbau atau sapi. Gas yang sebagian besar dihasilkan adalah gas metan yang dibakar untuk kompor di dapur atau keperluan lain. Kemudian energi biomasa yang digunakan sebagai bahan bakar adalah sampah organik. Panas yang timbul dipakai untuk memanaskan air atau ketel uap. Uap yang timbul dipakai untuk menggerakkan generator listrik. Terima kasih. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam menyampaikan presentasi yang singkat ini. Saya akhiri yang mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.